warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami dari Universitas Bina Sarjana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan saya Azhar Mira selaku Ketua Kelompok dengan NIM 6323059. Saya Nadila Ramadhani dengan NIM 6323043. Saya Naura Cipta Purwara dengan NIM 6323049. Saya Clara Purwara dengan NIM 632303132. Saya Najwa Adia dengan NIM 6323090. Kami di sini akan menjelaskan ketentuan PPh pasal 21. Sebelum saya lanjut ke video pembahasannya, saya mau informasi sedikit untuk nama pegawai, NPWP, NIK, dan alamat sudah kami ubah untuk menjaga privasi pegawai dari PT tersebut. Langkah pertama untuk menghitung atau membuat PPh 21 masa atau bulanan yaitu harus ada data pegawainya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan karyawan tetap dan dari bulan Maret 2024 dari PT Agro Maju Bersama. Lalu di sini ada nama pegawai, NPWP, NIK, PTKP, jumlah penghasilan bruto, kategori TER, sama tarif efektifnya dan hasilnya atau PPh pasal 21 yang dipotong. Di sini saya langsung aja ke yang pertama ada Rudianto dengan nomor urut yang atas ini nomor urut dari perusahaannya. Di sini nomor urutnya nomor akhirnya 17. Lalu masa pajak dan tahun pajaknya 03/2024 itu artinya Maret tahun 2024. Lalu ini ada NPWP-nya beliau, terus ini namanya beliau, dan ini alamat rumahnya. Lalu ada kode objek pajak. Kode objek pajaknya 21/100/01, itu artinya pegawai tetap. Lalu jumlah penghasilan brutonya 10.152.284, sama dengan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Lalu di sini nggak kita contreng untuk tarif lebih tinggi 20% karena Pak Rudianto memiliki NPWP. Untuk tarifnya sendiri dia dapat 1,5 karena PTKP-nya K2 dan dia masuk ke kategori TER B. Lalu untuk penghitungannya dari jumlah bruto dikali 1,5% tarif, hasilnya 152.284. Lalu untuk identitas pemotongnya ini NPWP-nya punya perusahaan atau PT itu dan nama PT tersebut. Lalu nama penanda tangannya Pak Rudianto, mungkin Pak Rudianto sebagai direktur di sini. Untuk tanggalnya ini tanggal 5 bulan 4 2024. Mohon maaf untuk status jabatan kita tidak dapat dari perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu bukti potong yang kedua dengan masa pajak dan tahun pajak yang sama yaitu pada bulan Maret pada tahun 2024 dengan atas nama Michelle Prawiro. Nah, di sini ada kode pajak 21/100/01 dengan maksud adalah karyawan tetap. Dengan penghasilan bruto Rp8.121.827 sama dengan DPP-nya yaitu dasar pengenaan pajak. Nah, untuk tarifnya itu 1,5. Kita lihat di perhitungan. Kenapa bisa 1,5? Karena dia TK 0 dan masuk ke kategori A. Dari tarif ini dikali dengan jumlah bruto dan mendapatkan hasil Rp121.827. Selanjutnya Andika Saputra, masa pajaknya bulan Maret 2024, kode objek pajaknya 21/100/01, artinya dia pegawai tetap. Jumlah penghasilan brutonya Rp7.035.175. Dasar pengenaan pajaknya Rp7.035.175. Tarifnya 0,5%. Ini kenapa 0,5%? Karena Andika Saputra merupakan K3 atau kawin dengan tanggungan 3. Jadi jumlah penghasilan brutonya termasuk dengan TER C dan mendapatkan tarif 0,5%. Jadi PPh pasal 21 dipotongnya Rp35.176. Selanjutnya Nicholas Pratama, masa pajaknya bulan Maret 2024, kode objek pajaknya 21/100/01, artinya dia pegawai tetap. Jumlah penghasilan brutonya 5 juta, dasar pengenaan pajaknya 5 juta. PTKP-nya
Nicholas Pratama kawin dengan tanggungan 1. Karena jumlah penghasilan brutonya di bawah 5,4 juta dan dia termasuk dalam TRB, jadi dia tidak dikenakan tarif TER. Jadi nihil. Selanjutnya Dimas Wijaya, masa pajaknya bulan Maret 2024. Di sini Dimas tidak pakai NPWP, pakainya NIP. Kode objek pajak 21101 yang artinya Dimas ini pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto 5 juta, dasar pengenaan pajak 5 juta, di tarif lebih tinggi 20% atau tidak ber-NPWP. Dulu jika seorang tidak memiliki NPWP, maka pajak yang dikenakan tarifnya lebih tinggi 20%. Namun kini dengan telah terintegrasinya NIK dengan NPWP, masyarakat yang tidak memiliki NPWP tidak perlu membayar tarif lebih tinggi tersebut. Dimas Wijaya, PTKP-nya TK0, jumlah penghasilan brutonya 5 juta, kategorinya TRA, tarik efektifnya 0. Kenapa tarik efektifnya 0? Karena penghasilan brutonya Dimas Wijaya di bawah 5,4 juta. Jadi hasilnya nihil. Selanjutnya Putri Ningsi, masa pajaknya sama bulan Maret 2024. Putri Ningsi sama Dimas, dia tidak pakai NPWP, pakainya NIK. Kode objek pajaknya 21101, yaitu artinya pegawai tetap. Jumlah penghasilan bruto 5 juta dengan pengenaan pajak 5 juta. Di tarif lebih tinggi 20% sama Dimas. Kenapa tarifnya 0? Karena Putri Ningsi PTKP-nya TK0, jumlah penghasilan bruto 5 juta, kategori TRA, tarik efektifnya 0 karena jumlah penghasilannya di bawah 5,4 juta. Jadi penghasilannya yang tidak dikenakan pajak itu nihil atau tidak ada. Selanjutnya Mujairin, dengan masa pajak dan tahun pajak yang sama, bulan Maret 2024. Di sini dia tidak menggunakan NPWP namun menggunakan NIK. Dengan kode objek pajak 21101 yang artinya pegawai tetap. Jumlah penghasilan brutonya 4.500.000 dan dasar pengenaan pajaknya 4.500.000. Lalu Mujairin dengan PTKP-nya TK0, jumlah penghasilan brutonya 4.500.000, dia masuk kategori TER A. Tarif efektif rata-ratanya 0 karena penghasilannya di bawah 5,4 juta. Dan PPh pasal 21-nya nihil. Yang terakhir Supratman, dengan masa pajak dan tahun pajak yang sama bulan Maret 2024. Dia juga tidak menggunakan NPWP namun menggunakan NIK. Dengan kode objek pajak 21101 yang artinya pegawai tetap, jumlah penghasilan brutonya 4 juta, dasar pengenaan pajak yang 4 juta. Supratman PTKP-nya kawin dengan tanggungan 1. Jumlah penghasilan brutonya 4 juta, masuk dalam kategori TER B. Tarif efektif rata-ratanya 0 karena penghasilan brutonya di bawah 5,4 juta. Dan PPh pasal 21-nya nihil. Untuk penghitungan PPh 21 masa, tarif TER langsung dikenakan dengan penghasilan bruto tanpa melihat pengurangannya. Dan untuk identitas pemotong menggunakan NPWP perusahaan dan namanya menggunakan nama PT tersebut Agro Maju Bersama. Lalu nama penandatangannya Bapak Rudianto selaku Direktur PT tersebut. Selanjutnya adalah pengisian surat setoran pajak. Setelah melakukan pemotongan PPh 21, perusahaan harus menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut ke kas negara menggunakan SSP. SSP adalah bukti pembayaran pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah menyetorkan PPh 21 ke rekening kas negara, dan ini harus dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Kenapa di sini NOP kita strip? Itu karena tidak ada transaksi tanah atau bangunan. 41121 adalah kode jenis pajak PPh 21 dan 100 adalah kode jenis masa atau bulan. Untuk masa pajak yaitu tanggal 3 bulan 3 atau bulan Maret, lalu tahun pajaknya 2024. Terus untuk nomor ketetapan kita strip, kenapa? Karena tidak ada surat tagihan pajak. SSP ini digunakan untuk membayar atau menyetorkan pajak yang kurang bayar atau dibayar berdasarkan peraturan perpajakan.
Lalu untuk nominal dari jumlah store ini kita bisa ambil dari SPT induk nomor 1 sampai 10 di bagian jumlahnya, yaitu yang ini. Balik lagi. Untuk penyetorannya itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada saat akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi, file ini harus ditunjukkan. Selanjutnya adalah surat pemberitahuan SPT Masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Di sini pertama ada masa pajak dengan bulan Maret tahun 2024 dan ada identitas pemotong yaitu NPWP atas NPWP perusahaan dengan nama perusahaan Agro Maju Bersama. Di sini ada alamatnya dan di sini tertera nomor telepon beserta emailnya. Selanjutnya di bagian B ada objek pajak. Di sini penerima penghasilannya itu pegawai tetap. Dan kode objeknya 21-100-01. Jumlah penerima penghasilannya ada 8 atau yang artinya 8 pegawai. Nah, jumlah penghasilan bruto ini dari penghasilan 8 pegawai tadi itu. Nah, jumlah pajak yang dipotong ini adalah pajak dari 8 pegawai itu. Lalu untuk seterusnya itu tidak ada, kita cuma ada pegawai tetap aja. Jadi di bagian 11 atau jumlah langsung aja dijumlahin dari atas sampai bawah dan hasilnya itu sama. Lalu di bagian nomor 15 PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih di store sebesar 309.286. C. Objek pajak final. Kenapa kita kosongkan? Karena tidak ada penerimaan penghasilan. D. Lampiran. Untuk lampiran PPh 21 masa, formulirnya memang dari 17211 sampai seterusnya. Namun, data yang diberikan dari PT tersebut kepada kelompok kami hanya yang sudah kami sebutkan sebelum-sebelumnya. Yang E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. NPWP yang digunakan adalah milik Bapak Rudianto selaku Direktur. Diterbitkan pada tanggal 16 April 2024 di tempat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.